Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Vicon Indonesia di mana terdapat info lengkap mengenai tutorial dan manual dari produk-produk Vicon. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara koneksi Vbox ke platform Notepad menggunakan protokol Modbus TCP. Jadi sebelumnya ada inverter yang terhubung dengan Vbox menggunakan protokol Modbus RTU. Lalu tag-tag dari inverter seperti running frekuensi ataupun set frekuensi akan di-copy dan di-mapping ke tag Modbus address Vbox dengan Notepad menggunakan protokol Modbus TCP. Dengan begitu kita bisa menampilkan data dari inverter atau sistem kita ke Notepad melalui Vbox sebagai gateway. Lalu bagaimana dengan mengontrol atau men-trigger inverter atau sistem yang telah terhubung dengan Vbox melalui Notepad? Kita hanya perlu membalik topologinya, jadi tag Modbus TCP address dari Notepad akan kita salin atau mapping nilainya ke tag Modbus yang terhubung dengan inverter. Contohnya kita akan coba mengontrol command atau run or stop dari inverter melalui Notepad dengan Vbox sebagai gateway-nya. Oke, sekarang kita bisa masuk ke Cloud VNet menggunakan akun VNet yang sudah kita buat. Lalu setelah berhasil masuk, kita bisa pilih device atau Vbox yang ingin kita gunakan sebagai gateway. Setelah itu kita bisa create tag-tag dari sistem kita. Seperti di sini, saya create tag dari inverter yang terhubung dengan Vbox menggunakan protokol Modbus RTU pada COM3. Namun pada video kali ini saya tidak akan menunjukkan bagaimana caranya. Bagi yang belum tahu silakan nonton video yang telah kami sematkan. Selanjutnya kita bisa buat komunikasi baru pada bagian configuration. Kemudian pada bagian communication kita bisa create komunikasi baru dengan mengklik tombol add di sini. Dengan pengaturan komunikasinya, yaitu di sini kita pilih device type-nya sebagai Modbus, lalu protokol yang kita pilih adalah Modbus TCP Master. Yang berarti bahwa Vbox ini akan kita set sebagai slave dan data-datanya akan diakses oleh Notepad yang nanti bertindak sebagai master. Di sini pengaturan yang paling penting adalah kalian perlu atur IP address-nya agar satu jaringan dengan IP address yang kita set untuk port Ethernet Vbox. Setelah itu sesuaikan juga IP port Ethernet dari laptop agar sama satu jaringan juga dengan IP port Ethernet Vbox. Setelah komunikasi berhasil dibuat, kita bisa create tag Modbus TCP untuk Notepad. Untuk pengaturan tag Modbus TCP ke Notepad kalian bisa set seperti ini. Jadi pertama kalian bisa set nama untuk tagnya, kemudian di bagian connection kalian pilih komunikasi Ethernet yang tadi kita buat terakhir. Lalu sesuaikan portnya, apakah dia bit atau word, kemudian data type-nya, address-nya, hingga data formatnya. Sesuai dengan tag dari sistem kalian. Atau jika di sini untuk data type-nya saya sesuaikan dengan tag dari inverter saya. Sama-sama 16 bit unsigned. Setelah kalian selesai import tag-tag yang diperlukan, di sini ada 3 tag yang saya import atau saya buat, yaitu set frekuensi, run frekuensi, dan command yang merupakan tag kopian dari tag inverter ini sama. Lalu kita bisa buat script baru di bagian luas script. Kita create script Lua yang akan mengcopy data antara tag dari inverter ke tag dari Notepad. Jadi kalian bisa create new script di sini.
Lalu kalian bisa atur nama dari scriptnya serta mode eksekusinya. Diatur sebagai timing saja, dengan periode timingnya bisa kalian sesuaikan. Lalu untuk isi scriptnya sendiri, kalian bisa atur seperti ini. Jadi di sini saya membaca tag dari inverter, yaitu tag run frekuensi dan tag set frekuensi. Lalu menyimpan nilai ini ke tag node-RED. Maka nanti saya hanya bisa membaca atau menampilkan data dari tag running frekuensi dan set frekuensi ini, tapi tidak bisa mengubahnya melalui platform node-RED. Jika kita ingin mengubah atau mengoperasikan nilai dari suatu tag pada platform node-RED, kita buat sebaliknya. Jadi seperti di sini, saya baca tag dari parameter komen dari tag Modbus TCP dari node-RED, lalu kemudian untuk nilainya saya simpan atau salin ke tag komen dari inverter. Oke, setelah itu kalian nanti bisa simpan scriptnya, lalu kalian bisa jalankan. Karena di sini VBox-nya sedang off, jadi untuk enable-nya juga sedang tidak bisa diklik. Lalu kita lanjut ke setting node pada platform node-RED. Di sini kalian perlu menginstal terlebih dahulu palet Modbus atau node-RED contrib Modbus ini. Jadi kalian install dulu, lalu kemudian kalian bisa gunakan node Modbus read dan node Modbus write ini. Node Modbus read ini untuk baca data dari VBox, sedangkan node Modbus write ini untuk menuliskan data ke VBox dari platform node-RED. Untuk node Modbus read saya pakai dua, yaitu pertama saya akan binding ke address 5 atau tag untuk membaca data dari data set frekuensi inverter. Satu tagnya lagi saya binding ke address 1 atau address yang menyimpan nilai dari parameter running frekuensi inverter. Dan saya juga hubungkan kedua node Modbus read ini ke node display untuk menampilkan nilainya pada interface node-RED nanti. Jika kalian ingin agar bisa mengubah nilai frekuensi ini melalui node-RED, silakan gunakan node Modbus write seperti pada tag komen ini, dengan terlebih dahulu sesuaikan script Lua di VNet tadi. Selanjutnya node Modbus write ini terhubung dengan address 3 atau jika pada VNet itu adalah alamat yang menyimpan nilai dari komen inverter. Jadi saya juga hubungkan node Modbus write ini dengan node input sehingga dia bisa mengoperasikan atau merubah nilai dari komen inverter melalui platform node-RED. Node-node function ini hanya node yang berfungsi untuk data processing, seperti di sini data dari node Modbus read. Bentuknya ini adalah objek yang mana nilai sebenarnya ada di properti data dari objek ini. Maka saya akses di msg.payload.data dan nilainya ini pun masih dalam bentuk list atau array 1x1. Jadi saya akses pada elemen ke-0 untuk mendapatkan nilai running frekuensi dan set frekuensinya. Ini saya set untuk mengakses elemen ke-0. Kalau node function di Modbus write atau node ini digunakan untuk mengatur format data sebelum diteruskan ke node Modbus write ini.
Jadi di sini pertama kita mengambil nilai payload dari elemen atau node input. Kemudian kita set nilai payloadnya ini ke dalam bentuk array 1x1 dan kita masukkan dia ke properti data yaitu di msg.payload.data. Lalu kemudian variabel MSG ini akan diteruskan ke node Modbus 1 yang nanti dia akan menuliskan nilai yang kita input dari node inputan di sini ke address Modbus di sini yang nanti akan di-copy ke tag inverter yang terhubung dengan Vbox. Kemudian pada platform Node-RED tadi juga ada beberapa node debug untuk debugging saja, untuk melihat nilai dari keluaran masing-masing node. Oke, apabila semua telah selesai di setting, jangan lupa untuk klik deploy di sini, lalu kita buka interface Node-RED kita. Kalian sebenarnya cukup tambahkan /UI pada akhir addressnya. Lalu di sini muncul nilai 6 pada komennya yang berarti bahwa inverter Wicon sedang stop. Untuk menjalankan inverter Wicon yang terhubung dengan Vbox kita, secara forward kita cukup merubah nilainya menjadi 1. Bisa dilihat inverter menyala dan nilai running frekuensi ini bertambah hingga nilai yang kita set pada frekuensi set di sini. Kemudian apabila kita lihat pada bagian real time tag di Modbus TCP, ini adalah tag yang terhubung dengan Node-RED pada PC saya. Tag ini kemudian akan di-copy dengan script Lua nilainya ke tag command run ini yang merupakan tag yang berisi nilai komen dari parameter perintah inverter yang terhubung dengan Vbox melalui protokol Modbus RTU. Jadi script Lua yang tadi kita buat, dia akan terus-terusan mengcopy nilai dari tag Modbus TCP Node-RED kita ke tag inverter kita. Nilainya masih 1. Apabila kita coba ubah pada tampilan Node-RED kita coba berhentikan dia menjadi 6 perintahnya, bisa dilihat dia terubah dan kemudian pada tag command run yang terhubung dengan inverter juga berubah dan kemudian inverter akan berhenti. Apabila kita coba jalankan lagi, ini saya coba jalankan secara reverse dengan memasukkan perintah 2 atau nilai 2. Inverter berubah, komennya di sini, kemudian dia running dan nilai run frekuensi ini akan mulai naik sesuai dengan nilai yang kita set pada frekuensi set ini. Saya coba matikan lagi. Nah, bisa dilihat nilai running frekuensi mulai turun hingga ke 0 karena inverter kita stop. Oke, jadi itu cara untuk menghubungkan suatu sistem yang terhubung dengan Vbox kita yang kita set sebagai gateway ke platform Node-RED dengan protokol Modbus TCP. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan lebih lanjut mengenai video kali ini atau pertanyaan seputar produk-produk dan fitur-fitur dari Vicon, bisa menghubungi customer support kami yang kontaknya telah kami share pada deskripsi video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya oleh Vicon Indonesia.